Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berjumpa pada malam ini di channel dan telah hati dalam majelis pengajian Tauhid dan Makrifat bersama Al-Faqih Ilallah Abu Mansur bin Zainuni. Terutama kami sebagai pembaca dan penyampai. Untuk diri kami sendiri, kami mohon kepada Allah supaya Allah memberikan limpahan taufik dan hidayah kepada kami, dan juga kepada saudara-saudara yang hadir pada malam ini, dan juga saudara-saudara yang jauh di mana saja saudara berada. Semoga kita semua mendapat petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan pengertian dan pemahaman dari pelajaran Tauhid dan Makrifat yang kami ambil dari kitab Kashful Asrar dan Nurun Nafis, Hikam, dan Ra'yatullah. Kami sebagai pembaca dan penyampai, kami mengharap kepada Allah SWT, semoga Allah SWT membukakan hatiku dengan hidayahnya dan inayahnya, dan juga bagi saudara-saudara sekaliannya yang hadir maupun yang dari jauh semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk ini, marilah saudara-saudaraku, kita lanjutkan kajian kita yang telah lampau pada beberapa malam yang lewat, yaitu dari dalam kitab Kashful Asrar halaman 5. Kita akan meneruskan kajian kita tentang mengenai mengesahkan afal Allah. Ini lanjutan daripada mengesahkan asma sifat dan mengesahkan afal Allah, dan mengesahkan afal Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wal aqibatu lil muttaqin wala haula wala quwwata illa billahi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Dan mengesahkan af'al, yaitu mengesahkan af'al itu perbuatan. Jadi mengesahkan perbuatan, itu bahasa kita perbuatan, kalau bahasa Arab itu af'al. Mengesahkan af'al itu yaitu tiada yang mempunyai perbuatan dalam alam, hanya perbuatan Allah Ta'ala. Tiada perbuatan makhluk seperti seberat zarah juga dalam alam. Dan jikalau engkau sangka ada perbuatan dan ikhtiar itu bagi makhluk, dan jika seberat zarah juga pun, engkau itu syirik. Dan yang dinamakan makrifat yaitu membedakan antara mahdas dengan qadim. Dan jikalau tiada membedakan antara mahdas dengan qadim, itulah dinamai jahil murakab. Jahil murakab itu bersusun dua jahil. Nah, itu jahil murakab itu kan dua jahil itu bersusun. Nah, itu jahil murakab. Bersusun dua jahil. Pertama jahil akan dirinya, dan kedua jahil akan Tuhan. Nah, jadi jahil murakab itu kan bahasa Arab jahil. Bahasa kita juga jahil ya. Jahil di sini bukan yang untuk nakal ngangguang. Jahil itu arti kebodohan. Jahiliyah zaman masyarakat itu, jahiliyah orang bodoh di zaman Nabi dulu kan, jahiliyah. Nah, kalau kita ini muslim ini jahiliyah modern, tidak orang bodoh tapi modern. Intelek banyak jahil ini, yang inteleknya jahil. Kapan dia tidak bisa membedakan antara mahdas dengan qadim, itu termasuk jahil. Nah,
jadi bodoh. Walaupun dia intelek, kalau dia dapat membedakan, bodoh. Kalau kita, ya bodoh aja kita ini kan. Jahil juga kita biasanya, jahil gak nganggu wong macam budak kecil kan. Nganggu budak, jahil lah, kalau ini jahilan lah. Bahasa kita, kalau bahasa Arab, jahiliyah itu kebodohan. Tapi kalau kita di kita waktu sekarang ini, jarang juga nyebut orang jahil itu, jarang sebut. Paling-paling kalau budak kecil yang nakal, kita jahil. Nah, kalau kita ngaji ini, berarti jahil di sini. Kita ini jahil, artinya jahil tidak mengenal diri kita dan tidak mengenal Tuhan. Nah ini jahil dua susun. Sudah jahil, tidak mengenal diri kita, tidak mengenal Tuhan. Dan dua kali jahil. Jahil kepada diri, jahil kepada Tuhan. Nah. Jadi kita tiga kalimat jahil itu ya. Dan ini wahdas dengan kodim. Nah itu orang ahli makrifat, dia membedakan mahdas dengan kodim. Kalau orang itu menyebut makrifat tapi dia tak ngerti mahdas kodim, itu termasuk jahil juga. Termasuk jahil juga dia. Dia pasti nyebut sama yang budak kecil nyebut kan. Apa yang disebutnya dia tak tahu. Nah, tak tahu. Itu jahil. Kalau kita ambil gambaran lagi mengerti ke kalimat jahil ini ya. Jahil ini andaikan ada uang yang tidak tahu dengan batang padi. Uang ini suka ini kan tak tahu dia kemana. Dan di lantas dia bertanya lagi dengan uang yang lain lagi ya. Dengan uang yang suka ini lagi kan. Dan katanya, Mang, aku nak bertanya Mang. Yang mana Mang batang padi itu Mang? Kata si Mamang ini kan. Wah kau tak tahu yang batang padi. Tunjukkan batang alang-alang. Padahal itu bukan batang padi, itu batang alang-alang. Dia ni tak tahu juga kalau bawah itu batang alang-alang. Tunjukin, nah iyalah itu Mang. Itu batang padi. Datang minta tanya, dia memang tak tahu. Ini ya batang padi, dia luhut nggak tangannya ni, batang alang-alang ni. Akhirnya tangannya, begat ukur kalau. Nah ini jahil. Jadi yang mana yang jahil? Yang ini tahu ini jahil. Kalau yang tidak tahu yang ini yang jahil. Dia tak tahu, dia tahu salah. Macam tahu dia. Dia tahu. Itu jahil bersusun. Inilah kita jahil ni. Kita tidak kenal kepada diri kita, tidak tahu dengan diri kita. Kita tidak kenal kepada Tuhan. Tak tahu kita nak ajak coba Tuhan. Nah, mana itu? Ya. Tak tahu yang ajak bertuhan, ngajak sembahyang. Ya. Pokoknya sembahyang sudah. Nah ini. Kebanyakan macam itu kita kan. Kita ni kalau baca belajar dulu diri kita. Kalau kita tu memang yang sudah mendapatkan pemahaman yang benar kan, belajar dulu diri kita, kenal diri kita, sudah tu baru kenal kepada Tuhan. Sudah kita faham benar, kita amalkan, baru kita ngajak. Itu maksud kajian kita di sini. Tapi pada umumnya tidak. Jadi pada umumnya tidak kan. Baca sembahyang. Baca duduk. Terus dapat ya sudah, jalan. Nah ini, mana benar apa tidak ini? Kemana semuanya yang itu? Kemana ibadah? Nah inilah kebanyakan terjadi di diri kita ya. Jadi kita dengan adanya belajar ini, kita ilmunya itu pasti kita bertambah, terkuasai kan. Ini nanti dikatakan menuntut ilmu itu wajib itu. Sembahyang belum tentu wajib. Nomor 2, puasa nomor 2. Yang nomor 1 ilmu. Tidak, menuntut ilmu itu nomor 1 wajib. Sama mana puasa kalau nak tahu ilmunya, nak sembahyang. Tidak. Sembahyang itu nak tahu bacaannya, nak tahu rukuk sujudnya, nak tahu syarat rukunnya. Nah ilmu dia. Nah kalau tak tahu itu mana? Apa dia? Tak baca apa-apa. Masing-masing tanggung jawab. Nah itu juga kalau kita nak kenal Tuhan, nanti nak kenal diri kita. Yang kenal diri kita ni ada ilmunya kan. Nah kita pelajari. Itu baru itu mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan tak ada ilmunya. Apanya yang dikenal? Allah Ta'ala itu apanya yang dikenal? Nah, jangan nyebut Tuhan dan siapa? Allah. Yang mana Allah? Lah itu yang nak tanya ni. Yang mana Allah? Di mana Allah? Allah itu siapa ngadu? Ya aduh ini. Siapa yang ngadu ke Allah ini? Nah ini aneh-aneh itu kan. Tuhan siapa ada Tuhan yang ngadu? Nah itu. Jadi kalau kita belajarnya tepat kita antara Allah kita dengan Allah ada berbeda.
Kita maha das, Allah qadim. Nah, kita dijadikan oleh Allah. Ya, ada tak yang lainnya dikatiin? Yang jelas Allah. Nah, jadi kalau kita, patut kita ingat diri kita ada darah, ada daging, ada kulit, ada tulang, ada sum-sum ini. Segala, tu patut ingat yang mata patut diperiksa itu. Buktian ilmu kedokteran itu. Tapi kalau Allah, gimana ada? Yang macam mana? Apa ada darah, apa daging, apa ada kulit? Tak. Nah, Allah itu tidak sempurna yang segala satu. Nah, ini yang bersifat dulu wujud. Berarti ada Allah. Sebelum kita ada, Allah dulu ada. Sebelum adanya alam ini, Allah dulu yang ada. Itu mungkin alamin dulu yang ada, baru Allah ada. Tidak mungkin itu wujud kan? Itu wujud. Wujud artinya ada lawannya mustahil tiada. Jadi Allah tidak ada. Dalilnya firman Quran. Allah lazi halaqas samawati wa ma bainahuma. Allah menjadikan langit, tujuh lapis langit, tujuh bumi dan beserta isi keduanya. Nah, itu Quran kan? Ada tak langit? Langit ada kan kita ingat. Bumi ada? Ada. Isi keduanya ada. Nah, itu dalil wujud. Tidak usah dicari-cari yang mana Tuhan. Di mana Tuhan? Tidak usah cari. Jelas ada. Kebandingannya lah ya lah. Paham ini? Nah, ini bersikap wujudnya. Itu sifat nafsiyah. Nah, jadi kita yang mengenal sifat nafsiyah itu diri kita dengan diri Allah itu kita kenal. Memang Allah itu tidak bersamaan. Laisa kami sisayun wa huwa samiul basir. Nah, tidak sama mengenal segala sesuatu. Nah, diri kita termasuk sesuatu apapun yang ada di dalam alam ini sesuatu itu. Di benda-benda yang dibuat Allah itu sesuatu. Itu apa dalilnya? Mukhalafatul lil hawadis. Mukhalafatul lil hawadis. Allah Ta'ala itu bersalah-salah dengan segala yang baru. Nah itu. Masa kasih dulu kan? Masuk kan? Hah? Nah. Jadi cak mana kalau kita tak nanti segala dulu? Cak mana nak kenal Allah? Cak mana nak kenal diri? Ya kalau diri itu masa kita kenal ya. Ada kulit, ada urat, ada tulangnya. Tapi kalau unsur diri kita yang sebenarnya ada berapa? 4. Tanah, air, angin, api, itu unsur diri kita. Diri kita jasmani. Nah, itulah sudah agak mendalam. Kalau Nabi Allah Adam itu memang langsung dari tanah, air, angin, api. Tanah, air, angin, api. 4 unsur ini. Itu diri saya Nabi Adam itu. Nabi Adam itu kan diri saya. Jangan kita pasal nyebutnya bahasaan saya. Kita tanya yang mana sayaan itu. Kayak sayaan itu kita jalan ke sembahyang, puasa ya. Kalau kita nunggu di rumah tidak ngerti. Nah, tidak kemungkinan nak duit, tidak mungkin nak boleh duit, tidak disayati. Nah, istilah itu begini. Nah, yang kita maksud diri saya itu yang mana? Nah, kamu baca nyebut saya, diri saya itu yang mana? Jalan ke cari duit itu yang apa dia lah kasih badan sakit mencari duit itu mana mencari rumah aman tubuh dah kasih tak saya sembahyang pentafan sembahyang tubuh untuk menjaga itu mungkin Adam itu diciptakan Allah untuk menjalani kesabaran. Paham ya? Baca kan? Kayak nyebut saya yang mana saya kita nak bagi saya. Kita maki, saya bukan maki. Saya tidak berjalan. Dia kita nak berjalan saya sembahyang. Tidak, 5 waktu. Badan nak bersih tak? Kalau badan busuk-busuk tak memarahi tak? Apa? Jijik. Nanti kan saya tu ngajak ke bersih tak? Ya lah lain. Nak saya mana lagi? Nah ini, lagi buta saya tu. Kayak baru nikah. Saya kata dekat, hakikat makrifat. Kapan mengikat keseminal Allah. Itu keseminal Allah. Kesayaan, ketarikat. Nah, kita sembahyang. Nah, ini kita lagi buka kasih sedih. Kita sholat. Nah, sholat yang kita kerjakan itu syariat. Dikerjakan lewat anggota badan. Kalau badan kita kenal Allah, jangan ngejar sholat. Kemana saya? Apa? Hapus. Nah saya dari mana? Kamu semuanya takwa itu. Apa guna Tuhan jadi ke badan kamu? Apa guna Tuhan jadi ke Adam? Itu. Banyak macam itu kan, kapan sudah sampai? Sudah semuanya jadi. Nah itu salah.
salah. Musim ini kan banyak yang nggak setuju pelajaran itu, musim ini banyak kan. Banyak iya. Ya, banyak kan. Memang kan. Wong tuh aku nak puasa sebulan tapi aku tidak ada bertemu wong dalam sebulan ini. Kita nih bawa ganjar. Nah, iya itu. Ada juga yang ucap itu zaman sekarang ini. Itu saya bukan saya yang tak jaga lego semua. Saya sapo tidak tahu. Tidak. Kalau saya yang tak jaga sholat, ya sholat, puasa, ya, menjaga zakat, fidyah, haji, ini mau itu saya yang tak jaga sholat. Kalau lain itu tak tahu. Ya. Sampai aku tidak sholat lagi ya lah, tidak puasa lagi. Quran salah tahu ada baca yang sudah lah kapan ngomong Quran 100% percaya lah Tapi 100% kapan kita Bismillahirrahmanirrahim tidak tahu apa Bismillahirrahmanirrahim ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim bisa tahu semuanya salah idah nah idah mana kenal dengan Allah dan ma'rifat dengan Allah timur tinggal ini salah ini. Nah ini kita yang adanya kajian ini kita dapat pemahamannya benar, tidak terkeliru. Memang orang takut banyak ngaji, takut. Karena apa yang ngantu ini banyak. Kejalah kamu tuh. Lama 40 tahun kayak baru, ya. Lama 50 tahun baru lah. Sampai mati, tidak ngerti nak mana. Tapi ya sudah tak boleh buat ya. Tak kuasa yang bilang lagi. Kita bersyukur kepada Allah. Nah ini rasa syukur kita kepada Allah itu banyak. Berlimpah, tidak terasa. Tak patut diucap lagi dah. Rasa pujian syukur kita kepada Allah. Kita ditemu jalan ini. Yang masih muda ya, alhamdulillah. Yang tua ya masih bersyukur kepada Allah. Oh sekian umur aku baru bertemu aja ini. Coba kalau aku dimatinya pada waktu mana ya dah. Aku dulu waktu nenek dulu ngaji ya. Nah, dia ngomong dengan kawan. Oh itu. Aku yang setua ini baru ketemu di pelajaran. Cobalah kalau aku matinya pada waktu itu ya wah aman. Nah ini penyesalan dari nenek kita kan jadi murid ajan ini. Jadi tiap dia lepas sholat, dalam sholat kadang dia baca lirik itu semuanya sambil nangis nah dia terbuka guys ya itu. Nah kan sedikit ini tadi kan sudah terbuka sifat 20 itu. Nih, tadi kan wujud, hidam, bako, mohon apa, kiamu, wahadaniyat, kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, korigun, menidun, alimun, hayun, sanun, basirin, itu kan 20 itu mesti apa? Apa sudah apa itu kan dibagi. Dan dibagi ya, baca deh. Nah itu baru benar. Iman kita tuh benar, sah. Kayak baru pelajari. Sifat Nabi pula ya, 4 yang rajin 4 yang saya 1 yang harus 9 jadi 41 tambah 9 50 betul. Nah kayaknya sifat 20 ya kalau kita nak hafal semua gagal itu yang payah yang hafalnya tapi kalau sedikit nah cuma ini ya itu buka 2 ya 3 ya wujud dengan muhalafah ya jadi apa karena wujud itu Allah ada wajib ada mustahil tiada. Kemudian misalnya yang tiada kita ini yang tiada. Kita ini ada, tapi mustahil ada. Awak tidak hati. Yang aku ada, mustahil ada. Jadi asal tidak. Siapa yang ada, Allah yang ada. Kayak tidak lagi. Oh itu mati. Ini. Nah Allah mesti tetap ada. Nah itu kan. Jadi wajib ada. Allah kan zat wajib al-wujud hakiki mutlak yang namanya Allah yang menjadikan alam ini. Nah itu terus sekali nyebut itu. Jadi ya terasa gitu. Kalau Allah ada kita tidak. Kita tidak dia ada ke. Nah ada ini Allah menunjukkan bahwa kekuasaannya, kebesarannya. Dia menunjukkan bahwa di Al-Quran ini ada kan di surah apa itu? Dia punya ayatnya Allah allazi khalaqa samawati wa ma bainahuma. Allah jadikan langit dan bumi bisa. Itu kan Allah ngomong di dalam Al-Quran itu kan. Kata ada tak buktinya? Ada. Di kita ini tak buktinya. Langit, bumi. Nah. Jadi Allah itu sudah dicari-cari. Tidak pernah ada di mana Allah. Nah, selalu alam semesta ini dia yang ciptain. Dimanapun, apapun adanya, apapun bentuknya, apapun.
baik dia alam gaib ataupun alam nyata. Itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman percaya kepada yang gaib. Percaya kepada yang gaib siapa? Kepada Allah. Bukan percaya alam yang gaib itu. Alam gaib dan percaya alam jin dalam segala macam. Kan yang gaib itu malaikat. Nah, malaikat, jin kan segala ngomong-ngomong itu gaib kan. Nah, ini banyak dicari orang. Ya kan? Banyak punya. Tapi kalau kita sedang ngaji ini, saya bilang gaib itu ya. Yang penting Allah itu gaib. Gaib dia menjadi segala yang nyata. Ini gaib yang gaib kita, jin setan mesti nampak, masih nampak. Hah? Masih nampak. Kalau Allah tak, kita nanya apa jika alam ini. Kalau jika ada Allah yang lain nanti, sudah. Lagi cari alam lain ini. Kalau ngirup, pacak ngirup udara kan, bernapas ada apa dah, oksigen yang lain kan. Lain dari Allahnya jadi oksigen yang lain kan. Carilah. Kemana kamu cari? Kemana masih itu Allah tu. Nah ini kajian tauhid. Jadi kalau kita tidak dengar ini, ada menjahil murakab. Menjahil murakab. Jadi antara tauhid mengesahkan Allah itu mengesahkan perbuatan Allah itu nampak. Allah tidak pernah minti perbuatan. Selalu siang malam. Matahari itu ya tidak dinyinai cahayanya. Tidak. Bintang duit tidak dinyinai cahaya di langit ini. Tidak. Bulannya. Nah, itu siapa buatnya? Allah. Siapa yang berlakunya? Allah itu apa? Allah berbuat apa? Allah halakakum wa ta'malun. Allah jadikan diri kamu dan perbuatan kamu. Nah. Jadi kita tuh bertuhan kepada Allah tuh dengan belajar ngaji ini. Kita tuh langsung sampai. Bukan belajar ngaji itu nak ngabis ke 30 juz. Ya. Bukan 30 juz. Kalau sampai mati itu tamat. Tamat itu 30 juz. Belum. Nah, itu. Jadi dikit. Dah, macam bismillah be. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kan Quran kan? Nah, mana kan macam bismillah? Ya bismillah sudah apa? Baca. Dari macam apa? Alhamdulillah alamin. Ya apa? Sudah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, setiap sholat dibaca itu. Kalau tidak baca ayat Fatihah ayat itu tidak sah sholat. Itu prinsip rukun ya. Nah, kita harus tahu belajar ini. Ya. Nah, kita kaji lagi Fatihah. Nah, ini kita kaji Fatihah itu. Fatihah itu kalau kita pelajari lagi, itu kan terbagi 3 ayatnya. Ada 1, 2, 3 di alhamdulillahirrahmanirrahim sampai di Maliki Yaumiddin itu hanya untuk Allah, kepada Allah. Nah, yang sebagian keduanya itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu untuk Allah 1 ayat, untuk kita 1 ayat. Nah, itu. Yang bagian ketiganya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu untuk kita gagal terakhir. Nah, itu siapa hati siapa hati. Jangan cari siapa hati yang macam-macam itu payah. Kita paham yang ini beda. Singkat, ringkas tapi padat. Tapi benar ya. Nah, kita memahami siapa itu makanya siapa itu termasuk rukun sholat. Kan kita hidup ini kan dijadikan gunanya untuk sholat. Segala amal ibadat segala perbuatan itu kalau sholatnya benar, seluruh perbuatan benar. Kalau sholatnya tidak benar, seluruh tidak timur kan. Pemisahan hari pertama, pemisahan di Yamil Masa itu kan di sholat ini betul. Kalau sholatnya benar, seluruhnya. Kalau sholatnya tidak. Nah ini, apalagi kalau kita tuh termasuk orang syirik itu menduakan Allah dengan segala perbuatan. Kalau kita memandang makhluk itu ada perbuatan, ada kelakuannya, kan? Nah itu
kita tidak pandang bahwa kelakuan dan perbuatan makhluk itu dijadikan Allah, dan Allah jadikan makhluk itu, dan perbuatan Allah jadikan. Nanti syirik. Jadi dia ada dua. Maksudnya perbuatan itu sikap dari Allah kepada makhluk itu dijadikan, perbuatan itu dijadikan Allah. Baru esa. Esa perbuatan Allah. Jadi apa Allah itu esa. Paham ya? Ya? Nah ini lagi. Antara perbuatan baik dan perbuatan jahat ya. Kalau perbuatan baik, kita enggak mengatakan perbuatan baik datang dari Allah ya. Nah, perbuatan jahat, perbuatan buruk datang dari setan. Nah ini dia ada dekat Allah menerima perbuatan baik, setan menerima perbuatan dua tak? Bisa sikap ya. Tidak boleh dua. Apa dua sedikit ini. Kalau dia sikap perbuatan baik itu seperti iman dan taat itu datang dari Allah. Kafir dan maksiat pun itu datang dari Allah. Nah, kalau iman dan taat itu datang dari Allah itu dengan redha Allah. Tapi kalau kafir dan maksiat itu datang dari Allah itu muka Allah. Tempatnya sudah ada disediakan oleh Allah. Tidak? Itu gunanya ada surga dan neraka tu. Kan? Ya? Nak tahu tak apa surga dan neraka tu jam? Ya, entah apa kalau tidak ada menempatkan yang jahat yang baik. Kalau yang baik ini datang dari Allah dan kata Allah yang jelas surga. Kalau datang perbuatan ini kita dari Allah, ya, tapi dipimpin oleh syaitan, ya tempatnya neraka. Syaitan iblis ini kan neraka. Azrail, jin, syaitan, iblis itu kan. Jinnya ada dua macam juga. Jinnya ada jin Islam, ada jin kafir. Nah, jadi jin, nah, Azrail, iblis dengan syaitan dah di neraka tempat. Ya, tapi kita tak pernah heran kan. Setan, jin, iblis ini tahu dia dijadikan Allah. Tahu. Kita ni lah yang banyak tahu dengan diri. Ini waktu iblis itu ditanya oleh Allah, ngapa ini kau dah nak sujud dengan Adam? Jadi kita iblis, ngapa kau dah nak sujud dengan Adam? Nak baca aku ni kau jadi dari api. Adam kan jadi dari tanah, lebih tinggi aku. Tak ada api nak sujud kita dengan Adam ke tanah mau apa? Nah, jadi kan kau kafir lah nak kau. Jadi Tuhan kau makhluk yang kafir. Nah, itu ketimu ya Tuhan. Kalau sudah kau takdir. Memang aku dari api. Memang tempatku di situ ya lah. Kan tempatnya. Ini aku. Nah, cuman aku nak goda anak cucu Adam sampai dijumpa itu ya. Inilah kejahilan kita. Kita termasuk jahil. Kapan kita tidak memahami itu cuma jahil murakab. Aku rasa jahil sampai itu ya. Lagi kita sambungkan dengan tentang tauhid. Ini kan ke arah tauhid. Ya. Nah, ada penunjang supaya hati kita tuh lebih tajam. Kita sambung tentang tauhid. Anit tauhid. Anit tauhid ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafari yang ditegakkan berdiri dan diajak bertutur kata. Nah, jadi tauhid yang itu mantap, diri kita tuh pribadi kita tuh mantap pada Tuhan, mantap pada diri kita sebagai hamba. Memang kita nengang, kita pelajari ini kan. Bukannya kita tuh hanya nengang pengalaman yang timbul dalam diri kita kan. Tentang tauhid. Banyak tentang tauhid. Tadi untuk menunjang supaya pelajaran yang tadi kuat ya. Tentang tauhid. Allah berseru kepada hambanya, wahai hamba, engkau tiada memiliki sesuatu pun kecuali apa yang aku kehendaki untuk menjadi milikmu. Tiada juga engkau memiliki dirimu, karena akulah Maha Penciptanya. Tiada pula engkau memiliki jasadmu, maka akulah yang membentuknya. Hanya
dengan pertolonganku, hanya dengan pertolonganku engkau dapat berdiri, dan dengan kalimatku engkau datang ke dunia ini. Wahai hamba, katakanlah tiada Tuhan melainkan Allah. Kemudian tegaklah berdiri di jalan yang benar. Maka tiada Tuhan melainkan aku. Dan tiada pula wujud yang sebenarnya wujud kecuali untukku. Dan segala yang selain daripadaku adalah dari buatan tanganku dan dari tiupan rohku. Wahai hamba, segala sesuatu adalah kepunyaanku, bagiku dan untukku. Jangan sekali-kali engkau merebut apa yang menjadi kepunyaanku. Kembalikan segala sesuatu kepadaku. Niscaya akan kubuahkan pengembalianmu dengan tanganku, dan kutambah padanya dengan kemurahanku. Serahkan segala sesuatu kepadaku. Serahkan segala sesuatu kepadaku. Niscaya kuselamatkan engkau dari segala sesuatu. Ketahuilah bahwa hambaku yang terpercaya adalah yang mengembalikan segala yang selainku kepadaku. Tengoklah dengan pandangan tajam kepadaku bagaimana caraku melakukan pembagian. Niscaya engkau akan melihat pemberian dan penolakan. Merupakan dua bentuk yang dinamakan, agar dengan demikian engkau mengenalku. Hai hamba, sesungguhnya engkau telah melihat daku sebelum dunia terhampar, dan engkau mengenal siapa yang telah engkau lihat, dan kepadakulah engkau akan kembali. Ini kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saja sampai situ saudara. Kaget sekali lagi kita lanjutkan. Jadi berurutan terus ya pelajaran ini. Saya tentunya menunjang. Kalau kita terus ke panjangan waktunya kan. Nah, terus sekali lagi kita lanjut ke kajian kita di kitab ke-10 Asrar dan soal dan mengenal apa dan soal dan makrifat itu kemana taklunya. Jawab, adapun takluk makrifat itu yaitu takluk akan mengenal diri. Nah, berhubungan lagi di sini. Kapan dia berhubungan di sini? Kemudian aku ciptakan segala sesuatu untukmu. Nah, kapan Allah ciptakan segala sesuatu itu untukmu? Itu mulai kita kenal apa yang diciptakan Allah. Kita lihat Allah menunjukkan kekuasaan, ketentuannya, kodrat, iradat, ilmu, hanya sama basar kalam. Nah, akhirnya di hujan, turun hujan. Bukan akhirnya nurun hujan, tapi hujan itu turun. Itu apa sih kalamnya? Kekayaannya. Nah, itu. Jadi di kita terhijab dengan buatan-buatan yang datang. Kita lanjut ya. Jadi untuk ini kita akhiri dulu sampai sini ya. Supaya kita tuh sedikit kan ibarat itu kan netes kan lama-lama batu itu tebok kalau batu ya. Tapi kalau itu tempat subur tetes kan banyu itu ngalir nyebar gitu. Supaya hati itu minta petunjuk dan bimbingan untuk mendekatkan diri dan mengenal Allah, mengenal diri. Ini makrifat, ini namanya makrifat. Tauhid dan makrifat, mengesahkan dan mengenal. Bukan tauhid kalau tauhid mengesahkan kalau makrifat mengenal ya, ini tauhid dan makrifat jadi sejalan. Kaget baca kita ini mau Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq. Baca dengan nama Tuhan yang menjadikan surat yang pertama turun kepada Nabi ya. Nah itu baca kepada Al-Quran ini ya dah dikit-dikit. Untuk ini kita tutup mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah wallahu a'lam bishawab. Mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sabitna bil iman
wasafna bil Islam, wasafna bil tauhid, wasafna bil ma'rifat, wasafna bil i'tiqad, wasafna ala dini sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila di dunia ila al akhirah. Wassalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.